Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Salam pada semua mahasiswa mata kuliah Studi Akademik Al-Quran dan Tafsir, kelas Interdisciplinary Islamic Studies, Prodi Hermeneutik Al-Quran, Pasca Sarjana UIN Sangkalijaga Yogyakarta. Kali ini saya akan memberikan materi kedua dalam mata kuliah online kita terkait Al-Quran, Tafsir, dan Terjemahan Al-Quran. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana tafsir sebagai objek studi akademik. Saya harap semua sudah mendengarkan rekamannya. Sebenarnya saya menunggu ada pertanyaan apa terkait mata kuliah itu. Jadi bisa saya ulas di sini kembali karena saya merasa penjelasan kemarin itu agak kurang memuaskan, masih tidak terstruktur baik. Tapi ternyata tidak ada pertanyaan tentang hal itu. Pilihannya ya sudah paham semua atau malah nggak dengar. Semoga yang pertama. Kali ini kita akan bahas 3 hal. Al-Quran, tafsir, dan terjemahan Al-Quran. Ini ada 3 entitas yang akan menjadi diskusi kita kali ini. Mungkin lebih banyaknya akan berbincang antara tafsir dan terjemah. Tapi nanti kita juga akan karena pada level yang paling jelas itu udah kelihatan kan Al-Quran ya wahyu, kalamullah. Tafsir dan terjemahan itu kegiatan manusia, jadi tidak bisa dibandingkan. Paling tidak kita semua saya rasa sudah sampai di level itu untuk memahami hal itu. Kecuali mungkin bisa kita lihat di masyarakat awam ya, ketika beberapa kasus melihat terjemah itu disetarakan dengan Al-Quran. Seperti waktu kasus pemilihan gubernur Jakarta waktu itu, ada terjemahan yang berbeda, itu diklaim sebagai pemalsuan Al-Quran. Dalam akun Twitter dihebohkan lewat Twitter oleh Mustafa Nahra sama Fahira Idris ya. Jadi perbedaan dalam terjemahan dengan menginterpretasi informasi yang beredar kemudian diklaim itu Kementerian Agama memerintahkan atau menyuruh menginstruksikan memalsukan Al-Quran. Istilah yang digunakan pemalsuan Al-Quran, tapi itu sudah dibantah oleh LPMQ melalui Pak Mukhlis M. Hanafi. Dijelaskan bahwa terjemahan itu berbeda dengan Quran secara esensial, ontologis itu berbeda. Quran ya wahyu, kalamullah. Terjemahan itu kalam manusia, jadi tidak mungkin jika terjadi perubahan dalam terjemahan itu pemalsuan terhadap Al-Quran, itu jauh sekali. Ya itu pandangan umum, tapi saya rasa kalau kita sebagai mahasiswa Quran, studi Quran sudah jelas lah ya perbedaan antara Quran, tafsir, dan terjemahan. Tapi nanti ada problem sedikit di situ. Ada 2 artikel yang kita bahas dalam mata kuliah ini, yang dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah artikel Stefan Wild, Muslim Translators and Translations of the Quran into English. Jadi kita tidak berangkat dari perdebatan apakah Al-Quran boleh diterjemahkan atau tidak dulu. Kita berangkat dari artikel ini karena saya rasa artikel ini sangat menarik untuk memantik diskusi kita bahwa ternyata perdebatan tentang status apakah Al-Quran boleh atau tidak boleh diterjemahkan itu akan mental sendiri oleh sejarah. Dijawab oleh sejarah. Saya pernah bikin esai, bukan artikel akademik ya, esai aja, bahwa 1 abad yang lalu terjemahan itu dianggap penistaan agama. Tapi sekarang kita melihat terjemahan hampir di seluruh sudut kehidupan kita. Mulai dari terjemahan Quran itu sendiri yang diterbitkan, yang dicetak, sampai ke poster-poster marketing produk, ke poster pilkada, pemilihan legislatif, di mobil, di buku teks, di mana-mana itu banyak terjemahan Al-Quran, di sosial media, dan bahkan peredarannya itu sebenarnya sudah menyalahi fatwa ulama. Fatwanya adalah terjemahan itu harus disertai dengan teks aslinya, teks Qurannya, supaya tidak ada kesan bahwa terjemahan itu menggantikan teks Quran. Tapi ternyata kita semakin nyaman sekarang, masyarakat muslim semakin nyaman memperhatikan teks terjemahan tanpa teks aslinya. Dan bahkan teks terjemahan itu dikasih dalam kurung
Quran surat bla 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 bla, seolah-olah terjemahan itulah yang Quran surat ini, bukan ini adalah terjemahan dari surat ini, bukan seperti itu. Kita semakin nyaman. Ya sejarah membawa kita ke sana. Kalau dulu ada perdebatan, terjemahan Al-Quran itu dianggap tahrif dan harus dibakar, dan penerjemahnya harus bertaubat karena dianggap sebagai penistaan. Ya, perkembangan sejarah secara sendirinya menjawab persoalan itu. Mengapa? Karena uh, pada akhirnya sejarah membuktikan bahwa menerjemahkan, mengalih bahasakan Al-Quran itu penting. Ini Stefan Will bilang, bahkan dia menyatakan bahwa bahasa Inggris itu sudah menjadi lingua francanya umat Islam, menjadi bahasa bahasa dunianya umat Islam, baik di scholarship, di kegiatan akademik, maupun di beberapa daerah itu sebagai bahasa agama, bukan hanya bahasa akademik saja. Kalau bahasa akademik ya penulisan artikel, penulisan buku itu kalau berbahasa Inggris akan mendapatkan pembacaan lebih luas. Kalau ditulis dalam bahasa lain selain Inggris, baik bahasa Eropa lainnya atau bahasa Arab, bahkan bahasa Arab, apalagi bahasa Indonesia, itu tidak akan mendapatkan uh, tidak akan mendapatkan penghargaan di level internasional yang sama dengan jika dia tulis dalam bahasa Inggris. Tapi bahkan ternyata sebagai bahasa religius, Inggris juga sudah menjadi seperti dalam kasus diceritakan oleh Stefan Will di sana, Muslim Pakistan di Inggris. Karena di Pakistan itu ada dua bahasa yang di masyarakatnya berbicara dua bahasa yang ternyata tidak saling memahami satu sama lainnya, dan mereka tidak bisa mencapai konsensus tentang bahasa apa yang akan digunakan di antara dua bahasa itu. Jadi salah satu caranya adalah Inggris yang dijadikan sebagai bahasa nasional. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia berhasil memunculkan bahasa Indonesia. Sebelumnya kan kita berbicara dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing. Dan kita tidak paham antar bahasa daerah itu tidak paham kan. Saya paham bahasa Jawa ketika sudah hidup di Jawa. Orang yang tidak pernah hidup di Jawa tidak akan paham dengan bahasa Jawa, dan sebaliknya orang yang hidup di Medan, orang Aceh, Medan, Sumatera Barat, orang Jawa tidak akan paham bahasa mereka jika tidak pernah berinteraksi langsung secara lama di sana. Jadi tidak ada bahasa pemersatu. Karena itu yang menjadi bahasa pemersatu untuk konteks itu adalah bahasa Inggris dalam konteks Pakistan ini. Jadi dia menciptakan sebuah kejadian bahwa di sebuah masjid di Inggris, masjid Pakistan di Inggris, itu orang khatib dalam salat Jumat berkhutbah dengan bahasa Urdu. Tapi salah seorang jamaah berdiri dan protes, bahasa Islam itu adalah Inggris, bukan Urdu. Problemnya ternyata yang protes ini dia nggak paham bahasa Urdu. Dia pahamnya bahasa yang satu lagi apa ya, Sindhi, bahasa Sindhi kalau nggak salah ya. Jadi dia nggak paham bahasa Urdu. Jadi buat apa dia mendengar khutbah Jumat kalau dia nggak paham? Yang bisa membuat dia paham itu adalah bahasa Inggris. Jadi dalam konteks itu ternyata Inggris sudah menjadi bahasa agama juga buat umat Islam. Tidak hanya bahasa scholarship saja. Dan itu menarik kan? Kenapa bukan bahasa Arab yang jadi bahasa agamanya di situ? Ya karena apalagi bahasa Arab, mereka tidak paham bahasa Arab. Itu karena emang bahasa Inggris sudah jadi bahasa internasional. Alasan demografi itu kata Stefan Will bilang persentasi Muslim yang tidak akan bisa belajar bahasa Arab itu lebih luas, lebih banyak daripada orang yang bisa berbahasa Arab. Makanya bahasa Arab dalam ruang lingkup Islam saat ini itu mengalami penurunan signifikansi bahasa Arab itu menurun saat ini. Itulah mengapa di abad ke-20 itu terjadi perdebatan tentang dibolehkan dan tidak dibolehkannya terjemahan. Salah satu alasannya, bukan hanya itu satu-satunya, tapi salah satu alasannya itu mengapa? Karena para ulama, para elit-elit di Arab itu sedang menghadapi sebuah gelombang menurunnya signifikansi bahasa Arab, dan itu adalah sebuah pukulan telak bagi para ulama tradisional yang selama ini meyakini bahwa kesarjanaan Islam itu harus dalam bahasa Arab, dan ternyata mereka mengalami sebuah
gelombang sejarah, bahasa Arab itu mengalami penurunan signifikansi dalam dunia Islam secara umum. Jadi perdebatan tentang dibolehkan dan tidak dibolehkannya terjemahan Al-Quran itu salah satunya adalah menggambarkan perjuangan itu, perjuangan untuk mempertahankan signifikansi, mempertahankan urgensi bahasa Arab di kancah bahasa Muslim internasional. Stefan Will menjelaskan beberapa terjemahan juga, melihat problem terjemahan, tapi dia khusus terjemahan bahasa Inggris ya. Dia menyimpulkan ada tiga hal yang menjadi problem umum terjemahan Quran ke bahasa Inggris. Yang pertama, familiarity with the stylistic level of English. Jadi penerjemah itu bukan orang Inggris. Dia melihat terjemahan itu terjemahan yang dikeluarkan oleh Azhar sama King Saud, sama itu Mujamma King Fahd. Untuk Azhar yang dia jelaskan pertama bahwa ternyata penerjemahnya itu menggunakan bahasa kuno yang tidak dipahami, yang tidak didengar, yang dibicarakan lagi orang Inggris sendiri. Jadi hasil produk mereka itu malah tidak bisa diterima bukan tidak bisa diterima dalam arti ditolak, tapi tidak sesuai dengan pembaca orang berbahasa Inggris saat ini. Terus problem kedua adalah keputusan untuk tidak menerjemahkan bahasa Arabnya. Contoh yang disampaikan adalah Ar-Rahman. Masih dalam terjemahan Az-Zahar itu, Ar-Rahman itu tidak diterjemahkan oleh terjemah itu. Dibiarkan dalam versi bahasa Arabnya. Jangan kita bayangkan itu seperti situasi di Indonesia ya, ketika Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sudah kita familiar, kita akrab dengan hal itu. Tapi bagi Muslim speaking English, kata Stefan Will, mereka tidak akan kenal dengan Rahman. Jadi kalau tidak diterjemahkan Rahman itu ke bahasa yang sepadan dalam bahasa Inggris, yang terjadi justru kesalahpahaman. Bisa jadi Rahman itu dipahami sebagai salah satu sifat bagi manusia. Rahman kan, man yang rah gitu. Manusia yang rah apa itu kan kesalahpahaman yang terjadi di situ. Kalau kita memahami dalam konteks Indonesia ya iya, Islamisasi bahasa Indonesia itu atau Arabisasi bahasa Indonesia, atau malah kita belum bisa bilang bahasa Indonesia ya, karena bahasa Indonesia itu baru ada tahun 1928, kan sudah terjadi sejak abad ke 17 kalau yang tidak. Jadi sejak abad 17 itu bahasa Melayu, bahasa yang telah dikenal oleh orang di Nusantara itu telah mengadopsi kosakata dari Arab. Sementara meningkatnya terjemahan bahasa Inggris itu fenomena modern. Yang artinya apa? Penyerapan bahasa Arab ke wilayah Inggris itu masih sangat sedikit. Jadi mereka tidak akan paham dengan sebagian besar kata-kata Arab yang ada dalam Quran. Jadi kalau tidak diterjemahkan ya mereka tidak paham. Ya memang sudah banyak kata-kata yang sangat familiar ya, kayak haji, sholat, ya itu tidak perlu diterjemahkan lagi. Tapi untuk kata seperti Rahman, kata siapa? Kata Stefan Will, itu menyediakan problem, dan Rahman itu salah satu contoh. Yang ketiga ada overloading multi-layer text. Ini berkaitan dengan cara mereka memahami terjemahan itu seperti apa. Nanti akan kita bahas belakangan. Karena kepercayaan, karena konsepsi tentang terjemahan yang seperti itu yang kita bahas nanti, akhirnya terjemahan itu dikasih footnote yang banyak, dikasih keterangan tambahan ini itu, dan itu ternyata keterangannya dalam bahasa Arab. Kita ke artikel kedua, Walid Blayhesh Al-Amri, Quran Translation and Commentary and Uncharted Relationship. Kalau tulisannya si Stefan Will tadi cuma bahas terjemahan saja. Kalau di sini dia membahas terjemahan terkait dengan tafsir. Kata kunci yang dikasih Walid Blayhesh Al-Amri adalah translation itu adalah imitative literary act. Aktivitas literary yang imitatif, yang meniru, mengganti bisa nggak sih terjemahan mengganti? Imitate, meniru. Sementara komentari itu explicatory, penjelasan.
yang satu meniru, yang satu menjelaskan. Kita baca artikelnya, dia menjelaskan produk-produk terjemahan yang ada, dan melihat di sana ternyata terjemahan itu tidak bisa disebut sebagai terjemahan saja, karena terjemahan itu selalu dipengaruhi oleh tafsir. Makanya dia menyebut translation cum exegesis. Atau keterangannya, a translation of the Quran is also widely considered as an act of exegesis, no matter the efforts taken to achieve a one-to-one relation of the text. Seberapa kuat pun usaha seseorang untuk menerjemahkannya kata per kata, hasilnya tetap akan dipengaruhi oleh tafsir. Pernyataan lain, translation and exegesis are neither identical nor wholly different. Terjemahan dan tafsir itu tidak identik, tidak sama-sama benar, tidak benar sama, tidak benar-benar sama. Terjemahan dan tafsir itu tidak benar-benar sama, tapi juga tidak sepenuhnya berbeda. Problem teorisasi terjemahan itu ada 3 hal, kata Walid Al-Amri. Yang pertama, doctrinal untranslatability. Ya, secara doktrin ada i'jazul Quran, yang itu membuat Al-Quran itu tidak mungkin bisa diterjemahkan. Dalam arti imitatif tadi ya, Al-Quran itu tidak bisa ditiru. Setiap aktivitas manusia menerjemahkan Al-Quran itu sebenarnya tidak akan menghasilkan hal yang sepadan, tidak akan meniru itu kan harusnya sepadan kan, karena Quran adalah kalamullah yang tadi, dan terjemahan bukan doktrin. Atau yang kedua, inherent untranslatability. Ini proses yang lebih bisa dijelaskan secara lebih konkret, karena doktrin itu kan bermainnya di sini logika aja. Kita melihat hukum logik, jika Quran itu kalamullah, maka secara logika, kalau inherent untranslatability ini udah bisa melihat secara konkret bagaimana kata-kata, kalimat-kalimat, ayat-ayat dalam Al-Quran itu ketika dialihbahasakan ke bahasa yang lain itu ternyata tidak sepadan. Maka kualitas linguistik Quran itu tidak menghasilkan produk yang sepadan dengan teks aslinya, maka sebenarnya itu artinya apa? Artinya tidak bisa diterjemahkan. Atau yang ketiga, political untranslatability. Ada penolakan penerjemahan itu karena urusan-urusan politik ya, tadi udah kita bahas kan, problem menurunnya signifikansi bahasa Arab, maka orang-orang yang berkepentingan untuk mempertahankan bahasa Arab itu merasa perlu untuk bertindak. Salah satu tindakannya adalah mengeluarkan fatwa bahwa terjemahan itu dilarang. Tapi pada akhirnya muncul kesadaran bahwa terjemahan itu perlu. Ya, institusi yang sebelumnya melarang akhirnya membolehkan dan mengeluarkan terjemahan sendiri dengan kepentingan yang sama, yaitu mengeluarkan terjemahan yang acceptable berdasarkan ortodoksi yang dibela, dan artinya meminggirkan terjemahan yang tidak dianggap acceptable. Itu 2 artikel itu. Sekarang saya ingin mendiskusikan lebih lanjut hubungan antara terjemahan dan tafsir. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita bahas dalam sini ya, untuk melihat bagaimana tafsir dan terjemahan itu berhubungan. Yang pertama, dari teorisasi terjemahan dari ulumul Quran. Kalau ini sudah jelas, kita melihat ke bagaimana ulama-ulama ulumul Quran memformulasi teori tentang ulumul Quran. Dan ya, kita udah sampai membaca mungkin terjemah harfiah, terjemah ma'nawiyah, terjemah tafsiriyah, yang itu bermuara kepada fatwa. Misalnya terjemah harfiah itu dilarang, yang dibolehkan adalah terjemah ma'nawiyah atau terjemah tafsiriyah. Dari ulumul Quran seperti itu. Yang kedua, dari studi translation studies, dari sudut pandang studi terjemahan itu sendiri. Kata yang paling utama dalam translation studies itulah equivalence, kesepadanan, kesetaraan. Jadi terjemahan itu wujudnya adalah
bahasa target itu harus memuat unsur-unsur yang ada di bahasa asal secara sepadan, secara equivalence. Dan tugas penerjemah adalah untuk mencari kesepadanan itu. Itulah mengapa dia disebut imitative literary act. Dalam bayangan ini, maka sebuah produk terjemahan itu harus secara penuh mengandung atau mentransfer apa pesan, bahkan bukan hanya pesan saja, tapi juga aspek pragmatiknya teks asal ke teks target. Itu equivalence dalam terjemahan. Jadi dalam hal ini terjemahan itu berbeda dari tafsir kalau menurut translation studies. Karena tafsir itu kan ala taqatil basyariah saja dan juga seperlunya saja. Kalau tafsir dalam konteks tafsir pendidikan yang ternyata ditujukan bagi anak-anak, ya tidak perlu mencari equivalence karena yang dibahas ya ayat secara umum saja dan diberikan pada anak-anak. Tapi kalau translation tidak bisa seperti itu, translation harus equivalence. Maka translation dan tafsir berbeda. Kalau ulumul Quran juga akhirnya tafsir dan terjemahan itu tidak berbeda kecuali di terjemah tafsiriyah misalnya. Di situ ada muncul unsur tafsir. Atau yang ketiga itu dari perspektif theoretical hermeneutics. Itu pada Gadamer misalnya menyebut every translation is at the same time an interpretation. Terjemahan itu pada saat yang sama juga tafsir. Karena apa? Karena proses yang dilakukan oleh penerjemah itu sebenarnya sama dengan proses yang dilakukan oleh penafsir. Hermeneutika itu kan masalah jembatan, penjembatanan, menjembatani sebuah pesan dari bahasa tertentu ke bahasa lain, atau penjembatanan sejarah, menjembatani sebuah teks yang diproduksi di masa lalu ke masa saat ini. Terjemahan kan juga penjembatanan, menjembatani pesan dari teks bahasa lain ke bahasa lainnya, ke bahasa A ke bahasa lain. Maka secara inherent praktik atau langkah atau situasi hermeneutik yang dijalani oleh seorang penerjemah dan penafsir itu sama. Kalau Gadamer kita bisa bayangkan kan, proses penerjemah itu ya proses fusion juga sebagaimana proses penafsiran, proses menyatunya horizon penerjemah dan horizon teks, menyatunya horizon tafsir dan horizon teks, itulah tafsir dan itulah terjemah. Ada efektif history, ada sejarah yang melingkupi, yang mempengaruhi si penerjemah sehingga itu menciptakan prekondisi, menciptakan presumsi ketika dia memahami teks. Jadi terjemah ya tafsir ya terjemahnya. Kalau dua perspektif di atas itu memisah terjemah dan tafsir, perspektif kedua malah memisah begitu jelas antara tafsir dan terjemah. Perspektif ketiga itu malah blur sekali, terjemah ya tafsir ya terjemah. Tapi proses pada akhirnya beberapa kajian-kajian memang tidak bisa memisah antara terjemah dan tafsir. Ini mengapa? Karena Quran itu subjek yang unik dalam konteks terjemahan. Kalau kita menerjemahkan novel atau puisi, gimana ya? Kalau kita terjemahkan Quran, ada segudang tradisi yang telah menyediakan, mungkin bisa kita bilang gitu, makna Quran. Maka ketika seseorang menerjemahkan Al-Quran, dia mau nggak mau harus masuk ke gudang tadi itu. Disitulah posisi tafsir. Makanya terjemahan itu tidak mungkin bisa terlepas dari tafsir. Sudah berabad-abad tafsir diproduksi, penjelasan dalam ini diproduksi. Maka ketika seorang ingin mentransfer makna Quran ke bahasa lain, mau nggak mau dia harus merujuk kepada tafsir. Jadi memang tidak bisa memisahkan tafsir dan terjemah. Makanya tulisannya Playhash itu kan an uncharted relationship, hubungan yang tidak bisa diuraikankah antara tafsir dan terjemahan ini? Ya sepertinya memang seperti itu, nggak bisa diurai. Terjemah dan tafsir terkait terjemahan Quran, makanya terjemah Quran ini sebuah kategori unik. Terjemah Al-Quran itu sedikit berbeda dari terjemah saja, karena terjemah saja itu subjeknya banyak,
Tapi kalau terjemahan Quran sampai yang jelas itu Quran, dan Quran ini membawa tradisi sendiri, membawa konsekuensi sendiri yang mungkin menciptakan model yang berbeda di terjemahan-terjemahan. Maka terjemahan Quran itu kategori yang unik. Nah, kita masuk ke problem berikut yang menjadi perdebatan. Apakah itu translation of the Quran atau translation of the meaning of the Quran? Ini baru kita masuk ke hubungan antara terjemah dan Quran ini. Apakah terjemah atas Al-Quran atau terjemah bitafsir, terjemah atas meaning, makna Al-Quran? Kalau Al-Azhar masuk ke kelompok pertama, bahwa terjemah itu adalah terjemahnya makna Al-Quran. Mazhab itu juga yang digunakan oleh Pak Quraisy. Makanya terjemahan Quran dia namanya Al-Quran dan maknanya, bukan Al-Quran dan terjemahnya. Karena bagi dia, kalau menerjemahkan Al-Quran, yaitu kita harus menghasilkan produk Quran berbahasa Indonesia yang sepadan dengan Quran aslinya, dan itu tidak mungkin. Yang bisa kita transfer adalah maknanya sepanjang yang kita tahu. Itu artinya apa? Itu tafsir kan. Maka yang diterjemahkan itu sebenarnya aspek makna, aspek tafsir dari Quran, bukan Quran itu sendiri. Itu adalah mazhabnya Al-Azhar. Pak Quraisy ya produk Al-Azhar, jadi kita tentu sangat memahami pandangan beliau itu. Tapi penerjemah atau pembaca Quran dari Barat, atau bahkan semua penerjemah, bukan semua, mayoritas pembaca terjemahan di dunia itu memahami translation itu ya translation of the Quran, bukan translation of the meaning of the Quran. Contohnya ya seperti kita lihat dalam kasus yang di awal kita ceritakan tadi, meskipun ada aspek politiknya ya, Mustafa Nahra sama Fahira Idris itu, dan ternyata ciutan mereka berdua itu direspon begitu besar di sosial media. Kan waktu itu Mustafa Nahra bilang, silahkan inspeksi, silahkan cek semua terjemahan Al-Quran yang ada di kalian masing-masing. Jika itu menerjemahkannya dengan teman setia, waktu itu kasus Aulia kan, maka itu harus dibakar atau apa ya, saya lupa. Yang penting harus dimusnahkan. Sebutkan ke saya penerbitnya, nanti akan saya inspeksi toko-toko buku ya. Ada provokasi untuk menginspeksi toko buku. Kalau ada terjemahan yang teman setia harus dimusnahkan. Kalau dalam bentuk online harus di uninstall, seperti itu, karena itu diklaim sebagai pemalsuan terhadap Al-Quran, beredar Al-Quran palsu, itunya tagline-nya. Itu artinya dia menyetarakan antara produk terjemah dan Al-Quran, dan dalam prosesnya memang apa yang dikatakan terjemah itu dianggap oleh pembaca secara umum itu merepresentasikan makna Al-Quran. Makanya secara hermeneutis terjemahan Al-Quran itu dianggap equal oleh pembaca Muslim Indonesia, meskipun secara ontologis mereka tidak menganggap itu equal. Maksudnya ontologis itu ya yang dibaca dalam sholat ya tetap versi Arab Quran, versi Arab Al-Fatihah, yang Al-Fatihah gitu, bukan Al-Fatihah yang terjemahan. Dapat baca dalam sholat, dalam ibadah-ibadah. Tapi ada kecenderungan apa yang disampaikan oleh terjemahnya itu telah mewakili apa yang dimaknai oleh Al-Quran. Nah, itulah yang menjadikan terjadi memunculkan perdebatan belakang ini, seperti perdebatan orang yang pertanyakan otoritas, yang hanya ustadz-ustadz misalnya, yang hanya merujuk pada terjemahan Quran terus dipertanyakan otoritasnya, makanya belajar harus pakai sanad, harus ngerti bahasa Arab, harus ngerti ini. Itu kan sebenarnya sebagai efek dari pemahaman masyarakat umum dan bahkan elit-elit agama sekarang ini, elit-elit agama baru terhadap terjemahan, bahwa ternyata terjemahan itu bagi mereka itu sepadan dengan Quran. Kita tidak bisa menafikan hal itu, karena sejarah memang membawa kita ke sana. Dan memang ada sebuah aktivitas respon yang dikeluarkan oleh otoritas beragama, yaitu respon yang aksi dan reaksi, ya, itu respon yang pasti akan keluar. Sebagaimana di abad ke-20 dulu Azhar merespon penerjemahan Quran di Turki. Penerjemah Ahmadiyah juga
memposisikan terjemahan mereka itu sebagai translation of the Quran, bukan translation of the meaning of the Quran. Jadi kalau translation of the meaning itu turunannya Quran kan. Quran itu ada meaningnya yang bisa ditangkap oleh manusia, dan meaning itulah yang diterjemahkan. Jadi aspek turunan dari Quran. Tapi kalau translation of the Quran itu Quran sendiri yang diterjemahkan. Dua perspektif tentang hal ini. Problem. Apa sih problemnya terkait hal-hal yang di belakang itu tadi? Saya melihat keengganan para ulama tradisional untuk menerima konsep terjemah itu adalah sebuah modern biased understanding upon the concept of translation. Karena konsepsi mereka tentang terjemahan itu sangat modern. Maksudnya yang dibayangkan oleh para ulama Azhar atau ulama-ulama yang menolak terjemahan di masa itu hingga sekarang, yang dibayangkan tentang terjemahan itu adalah terjemahan dalam makna modern. Ya, terjemahan itu adalah berbentuk buku yang ditulis, yang dicarinya adalah equivalence. Ingat, equivalence itu adalah sebuah kosakata yang dimunculkan dalam translation studies, dan itu adalah konsepsi akademik modern. Padahal pada sisi lain ada konsepsi yang sebenarnya tidak mesti seperti itu. Konsepsi yang lebih awal itu terjemah itu ya tafsir kan. Ibnu Abbas itu ya terjemah Al-Quran, penjelas Al-Quran, bukan penerjemah dalam makna modern ini. Tapi penjelasan para ulama, para teoris ulumul Quran tentang konsep terjemah itu sangat modern. Karena itu mereka enggan untuk menerima konsep terjemahan Quran. Dan jalan keluarnya adalah misalnya dengan menyebut terjemahan makna Quran, translation upon the meanings of the Quran, bukan terjemahan Quran sendiri. Atau solusinya adalah setiap terjemahan itu harus disertakan teks Arabnya. Karena konsepsinya sangat modern. Bayangannya seperti produk-produk terjemahan dalam kegiatan-kegiatan penerjemahan yang modern yang muncul belakangan ini. Dan juga bentuk modernnya itu juga terpengaruh dengan produk atau aktivitas terjemahan oleh Western Muslims atau Christian missionaries. Sejarah terjemahan Al-Quran kan memang dimulai oleh misionaris Kristen. Dan penerjemahan itu adalah memiliki unsur polemisnya, bahwa Al-Quran diterjemahkan untuk dicari kesalahan-kesalahannya, kelemahan-kelemahannya, terjadi misinterpretasi yang itu ditujukan untuk menyudutkan Quran atau Islam. Nah, produk mereka itu bagi Christian missionaries, konsepsi mereka tentang terjemahan Quran tentu sama dengan terjemahan Bible. Terjemahan Bible bagi mereka adalah Bible. Maka bagi Christian missionaries ini terjemahan Quran adalah Quran. Nah, konsepsi ini dibawa oleh para ulama ulumul Quran ketika ingin mendefinisikan terjemahan Al-Quran. Karena pandangan Christian missionaries itu, ulama Al-Quran akhirnya mendefinisikan terjemahan Al-Quran itu juga Quran, maka ditolak. Begitu logikanya. Christian missionaries memahami terjemahan Bible itu adalah Bible, maka terjemahan Quran itu juga Quran. Konsepsi ini dibawa oleh ulama ulumul Quran ke perdebatan mereka tentang status terjemahan Quran, maka mereka melihat bahwa terjemahan Al-Quran itu semestinya juga adalah Quran, dan karena itu dia dilarang, karena itu dia diharamkan. Nah, itu yang saya maksud modern bias tadi, itu bias yang muncul dari luar. Problem ketiga adalah ada ketercampur adukan antara persepsi melihat terjemahan itu antara riwayah dan tafsir. Al-Quran itu kan riwayah, wahyu yang diriwayatkan dari generasi ke generasi sampai kemudian dikodifikasi. Dan setelah dikodifikasi juga diriwayatkan terus-menerus sampai ke generasi saat ini. Dan produk dari riwayah itu secara objektif adalah Quran. Maka
ada terjemahan itu dianggap sesuatu yang menggantikan Al-Quran yang diriwayah. Karena itu terjemahan bukan sesuatu yang riwayah. Karena terjemahan bukan riwayah, maka terjemahan harusnya tidak ada. Kan begitu logikanya dalam sudut pandang melihat terjemahan itu sebagai riwayah tadi. Al-Quran itu adalah sesuatu yang diriwayah, yang ditransmisikan. Dan terjemahan itu produk yang muncul belakangan yang tidak ada transmisinya ke atas, maka terjemahan dilarang. Nah, padahal terjemahan itu bisa dilihat dari sudut pandang tafsir, tidak mesti dilihat dari sudut pandang riwayah. Karena emang tradisi sebenarnya mengizinkan untuk itu, seperti gelarnya untuk Ibnu Abbas yang terjemahan Al-Quran itu, bahwa terjemah itu artinya memang salah satunya menjelaskan. Jika misalnya para ulama ulumul Quran menderivasi konsepsinya tentang terjemah itu bukan dari konsepsi modern atau konsepsi misionaris Kristen, maka mereka akan menderivasi atau membangun teori terjemah dari makna terjemah atau dari konsep terjemahan Al-Quran Ibnu Abbas. Maka hasilnya apa? Hasilnya terjemah itu sebenarnya setara dengan tafsir. Tapi karena konteks perdebatan terjemahan Al-Quran, ulama-ulama Al-Quran di abad ke-19 itu spesifik, ya konteksnya penerjemahan Quran di Turki, penerjemahan Quran di Ahmadiyah, penerjemahan Quran oleh Kristen, maka bangunan teorisasi terjemahan ulama Al-Quran seperti oleh siapa, Mustafa Sabri atau siapa, Manhalul Irfan atau Al-Maraghi itu dari 3 konteks tadi. Kalau dia menarik dari terjemahan versi Ibnu Abbas itu jauh sekali ke belakang. Nah, itu yang menciptakan problem-problem ini. Nah, jika kita mengganti sudut pandangnya ke tafsir, sebenarnya terjemahan itu ya tafsir. Bagaimana cara menggantinya? Terjemahan itu kan kalau kita lihat proses menerjemahkan Al-Quran itu sama dengan proses penafsiran. Itu terus kita sebut tadi di konteks perspektif hermeneutik, tapi kita sekarang tidak menggunakan perspektif hermeneutik itu. Kita menggunakan perspektif tafsir saja. Ketika seorang melakukan penafsiran, maka dia tidak akan pernah bisa terlepas dari tradisi tafsir. Ketika Pak Quraisy Shihab menafsirkan Al-Quran yang kemudian dikasih judul Al-Misbah, dia tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari produk-produk tafsir yang telah ada sebelumnya, yang itu telah membentuk sebuah tradisi. Kalau kita analogikan ya, setiap kitab tafsir yang ada itu kemudian akan masuk ke sebuah perpustakaan, dan dalam perpustakaan itu, dan perpustakaan itu bernama tradisi tafsir. Semua kitab tafsir ada di sana, dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Ini imajinasi kita ya, dari paling awal sampai yang paling akhir, baik yang telah diedit atau diterbitkan sekarang dalam bentuk buku atau yang belum diterbitkan, tapi intinya semua pendapat tafsir itu ada dalam perpustakaan itu. Nah, ketika seorang ingin menafsirkan Al-Quran, dia mau nggak mau itu harus masuk ke perpustakaan itu, tidak pernah bisa melepaskan diri dari perpustakaan itu, karena tanpa itu mereka tidak akan mendapatkan, karena itu adalah horizonnya teks, horizonnya Quran. Kalau kita menggunakan modelnya hermeneutik ya, tapi kita udah bilang tidak menggunakan perspektif hermeneutik ya. Karena secara genealogis tafsir itu seperti itu. Tafsir itu kan tradisi genealogis. Nah, pada saat yang sama penerjemah juga melakukan hal yang sama. Ketika dia menerjemahkan Al-Quran, mau nggak mau dia harus masuk ke perpustakaan yang sama. Artinya apa? Artinya terjemahan itu ya sama dengan tafsir. Nah, dengan hal itu kita tidak perlu lagi mencari memilah apa sih bedanya tafsir Quran, apa sih samanya tafsir Quran. Nggak usah, langsung saja kita bilang terjemahan itu ya tafsir. Sekarang kita tinggal memetakan terjemahan itu tafsir yang seperti apa. Saya rasa sudut pandangnya lebih selamat seperti itu. Terjemah itu adalah salah satu kategori dari tafsir, bukan terjemah itu berbeda sama sekali atau tidak sama. Kalau seperti siapa, Walid Bilhesh tadi kan bilang kayak gini, translation and exegesis are neither identical nor wholly different. Terjemahan itu tidak sama dengan tafsir, tapi juga tidak benar-benar berbeda. Ini kan memposisikan translation dan exegesis itu sebagai dua entitas yang berbeda.
yang memiliki persamaan dan perbedaan, tapi dia berada di kamar yang berbeda. Translation, hukum, eksekusi juga gitu. Translation dan tafsir itu berada di kamar yang berbeda, tapi mereka memiliki ruang irisan antara dua hal itu. Atau beberapa pernyataan translation yang act as exegesis, terjemahan yang aktivitasnya tafsir. Nah, kita sebenarnya bisa menghindari ambiguitas itu. Caranya gimana? Langsung saja ditegaskan terjemahan itu ya tafsir, tinggal diposisikan tafsir yang kelompok mana. Ada tafsir, kalau dalam teori sisi baru Wali Soleh itu ada tafsir ensiklopedik, ada tafsir madrasah, ada tafsir hasyiah, dan masuk tafsir itu terjemah itu ya masuk dalam kamar tafsir, dia tidak berbeda kamarnya dengan tafsir. Karena secara esensial praktik yang dilakukan oleh penerjemah dengan penafsir itu sama. Tapi penting lagi ditekankan bahwa sudut pandang ini hanya bisa kita tekankan jika bahasa Arab itu tidak diidentikan dengan bahasa tafsir. Seperti Zahabi kalau nggak salah dalam tafsir al-Fasirun itu menyebut tafsir bighairi lughatihi, tafsir dengan bahasa selain bahasanya tafsir. Itu artinya apa? Artinya bahasa Arab itu, tafsir itu bahasanya bahasa Arab. Selain bahasa Arab itu bukan tafsir pada asalnya. Itu sebagaimana Quran, Quran itu bahasa Arab, selain berbahasa Arab itu bukan Quran. Jadi ada konsepsi seperti itu. Maka ketika ada tafsir muncul di luar bahasanya, maka ada kategorisasi at-tafsir bighairi lughatihi, tafsir dengan selain bahasanya. Nah, kalau kita melampaui konsepsi ini, konsepsi bahwa tafsir itu harus berbahasa Arab, maka terjemahan itu bisa masuk ke dalam satu kamar bersama dengan tafsir. Tanpa kita harus ribet, ambigu menanggapi peta antara tafsir dan terjemah. Saya rasa sampai di sini penjelasan saya, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa diteliti lebih lanjut. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silakan kalau ada pertanyaan disampaikan di kolom komentar di sini atau di essay paper untuk pertemuan berikut. Saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.